sedikit mas andai Mama menyuruh Insanul untuk meninggalkan lepas Inara. mungkin nggak Insanul akan menurut ini? Saya nggak tahu ya. Yang jelas ini yang terjadi bahwa dia sangat sayang masih sama Mawa. Jadi kalau masalah setelah dua syarat itu sudah dipenuhi, apa yang dikatakan sama Mawa itulah yang dia menjadi patokan. Karena kita bukan yang menjalani ya. Mungkin hatinya masih Insanul masih ingin sama Inara dan ingin sama Mawa mungkin ya, tapi saya nggak tahu ya. Tapi dalam hal ini begitu dia ketemu anaknya, ketemu Mawa, betapa dia kangennya sama mereka berdua. Itu luar biasa. Saya melihatin suatu energi yang cukup besar. Insanul ke Mawa. Energinya cukup besar. Jadi tinggal Mawanya, maunya bagaimana kan gitu. Kalau masalah dia harus ninggalin itu saya nggak tahu di luar saya. Yang ada kita perjuangkan agar Mawa dan Insanul bisa sama-sama membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah kembali. Walaupun dengan adanya hal-hal yang menurut kita semua ini adalah hal-hal yang tidak elok ya. Besti, ternyata percintaan dua insan itu tidak akan lama. Kalau mengutip dari pernyataan kuasa hukumnya Inara, katanya Inara ngasih waktu sampai sebelum puasa untuk memilih antara aku dan dia. Katanya seperti itu, Besti. Inara ngasih ultimatum juga kepada Insanul. Ini fakta ya, bahwa Inara memberikan limit waktu kepada Insanul untuk memilih, ya, untuk memilih sampai dengan sebelum puasa, sebelum bulan puasa. Ya, biarkan Insanul bisa memberikan kepastian terhadap Mawa atau dengan Inara, karena dua-duanya nggak mungkin. Kalau saya lihat di sini nggak mungkin. Ini faktanya ya. Jadi intinya Besti itu kacamata. Karena 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak mungkin 1 tambah 1 sama dengan 3. Insanul jangan berharap punya 3, karena 2 pun sudah ribut se-Indonesia. Nggak nyambung sebenarnya anjing. Cuma ya sudah lah ya. Intinya adalah kacamata tetap catat. Guys, mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info terkait Inara Rusli ya. Nah, ini ada info lebih lanjut ya terkait Inara Rusli, Mawa ya, dan ada Insanul Fahmi tentunya gitu guys ya. Ini ada pengacara Inara mengatakan Mawa kurang sopan karena menerima nafkah tapi melaporkannya juga, kata gitu guys ya. Hello, kan Mawa ada anaknya Insan ya, wajar aja menerima nafkah kan buat anaknya juga. Kurang sopannya di mana bang, bener ya? Ya lagian kan dia melaporkan karena ya siapa sih yang nggak tiba-tiba ketika pasangannya berselingkuh gitu ya guys ya. Si abang ini nggak pernah mengalami ketika tiba-tiba istrinya berselingkuh, apakah dia akan diam-diam baik gitu guys ya, apakah tidak akan melaporkan ketika pasangan dia ketahuan berselingkuh gimana gitu ya. Karena kan zaman sekarang gak hanya cowok, cewek juga ada yang selingkuh gitu ya. Kalau tiba-tiba dia pasangannya, istrinya tiba-tiba selingkuh, apakah dia diam-diam aja gitu ya? Ya udah menerima gitu ya guys ya. Nah, menurut kalian gimana nih guys ya? Nah, ini kita lihat infonya seperti apa. Buat kalian baru mampir, jangan lupa bantu subscribe Uki Kevin supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral guys ya. Kira-kira ini infonya seperti apa? Kita lihat bareng-bareng guys. Ini kasusnya Inara Rusli ya. Ya, saya rasa saya menghimbau lah ya, saudara M, kamu pikir baik-baik, tempuhlah restoratif. Ya kan, toh kamu juga masih menerima nafkah dari suamimu kan, yaitu Fahmi ya, Insanul Fahmi. Kamu menerima nafkah dia, terus kamu melaporkan dia, menurut saya kurang sopan. Wah, terus harusnya gimana dong bang? Harusnya menerima gitu ya ketika pasangan kita ketahuan selingkuh gitu ya, diam-diam nikah siri. Kalau si abang ini punya suami istri gitu ya, terus istrinya tiba-tiba nikah siri sama orang lain, apakah dia akan diam-diam aja gitu ya, nggak akan ngelapor gitu ya? Gimana? Menurut kalian gimana guys ya? Bisa tulis di kolom komentar. Nah, ini kita lagi ada info apa lagi? Kalau memang bentar, ini syarat berat ya, Mawa untuk rujuk ya, untuk rujuk Insanul lakukan ini guys ya. Ini dari pengacaranya si Insanul juga ya, ada 2 jadi ya. Insanul mau ceraikan, tapi Insanul nggak mau, bagaimana? Insanul nggak mau, masih mau sama Mawa. Tinggal Mawanya aja memberikan syarat, ikutin. Setelah diikuti, seperti apa Mawanya kan gitu. Kita tunggu aja nih hasilnya kan. Dan pertemuan selanjutnya? Ya, pertemuan selanjutnya di minggu depan. Jadi kita tunggu aja nih minggu depannya ya. Biar bisa dipenuhi semua syarat-syaratnya dan kita tunggu bagaimana hasilnya ya. Seperti itu. Makasih ya. Lanjut ya. Bang, berarti sekali lagi Bang, penekanan. 2 syarat yang diberikan oleh Mawa itu bukan untuk nantinya terbuka. Ayo kita kembali, kalau kamu bisa itu 2 syarat itu. Belum sampai di situ berarti. Belum. Jadi Mawa masih memberikan statement
penuhi dulu nih yang 2 syarat saya. Oke. Setelah itu nanti baru saya akan sampaikan ke Insanul. Jadi ini step by step memang. Oh. Karena memang hati seorang wanita ya, kita paham juga ya. Iya. Jadi gitu. Jadi Insanul menyanggupi tadi. Oke. Tapi kalau abang melihat Insanul menyanggupi ada 2 syarat, abang melihat bahwa ini menjadi titik terang nggak sih? Iya, titik terang. Tapi balik lagi, hati manusia itu kan bisa berubah-ubah dalam waktu yang singkat. Waduh, guys ya. Kira-kira gimana guys kalau seandainya endingnya si Mawar tetap balik lagi ke ini jadi istri pertama dan istri kedua. Tapi nanti balik lagi juga nanti nggak akan lama sih, biasanya kayak zaman dulu Aaging gitu ya sama Teh Nini gitu namanya kalau nggak salah ya. Itu dia juga kan lama-lama ya cerai juga gitu kan ya. Nah ini ada detik-detik Insan bertemu anak lelakinya, asik abadi. Waduh. Dan tuh lagi sama anaknya ya. Ini kita Jadi lagi. terhadap ancaman pidana yang di bawah 2 tahun. Bentar, ini dinilai beri tekanan ke Wardatina ya. Mawar, pengacara Inara Ruslis, jangan harap Inara bisa ditahan meski jadi tersangka, katanya guys ya. Jadi terhadap ancaman pidana yang di bawah 2 tahun sebaiknya dilaksanakan restoratif justice saja. Karena kenapa? Kalau mau berpanjang-panjangan, ini jangan harap bisa menahan Inara Rusli kalaupun nantinya ditetapkan sebagai tersangka. Oke? Karena kenapa? Ancaman yang di bawah 2 tahun tidak layak untuk dilakukan penahanan. Waduh guys. Geger. Nah ini ada geger, ungkap Mawar menggambarkan pihak Inara tidak mau mundur, katanya gitu guys ya. Kalimat Wardatina Mawar yang menyebut pernikahan itu menyeramkan. Hal itu ditulis Wardatina Mawar usai dirinya menolak ajakan berdamai dari Inara Rusli dan Insanul Fahmi. Sebutan Wardatina Mawar terkait pernikahan yang menyeramkan tersebut diungkapkan di tengah kondisi kalbunya yang masih kalut dan perih. Karena itu, pihak Inara Rusli akan menjadwalkan waktunya untuk bertemu lagi dengan Wardatina Mawar. Inara juga sampai sekarang bukan kekasih kayak minta pernikahannya disahkan secara negara. Itu nggak benar itu. Nggak benar ya, nggak benar itu. Oh, jangan di itu. Jadi saya pikir kita ini kan fokus kepada Mawar ya. Kalau Inara silakan saja nanti bicara kepada Inara. Saat ini kita fokus, Insan fokus untuk bisa melihat gentleman dia untuk ketemu ya. Nah, itu aja dulu fokus kita. Nah, mungkin Insan juga katanya sampai mau bakal bersujud-sujud itu mungkin sebegitu menyesalkan mungkin gimana? Masih sayang sih karena masih sayang. Sebenarnya ya seperti tanpa merendahkan harga diri juga, tapi ya itu kebiasaan seperti yang saya ingin ngomong. Bang, karena mau bagaimanapun masih istri. Pertanyaan saya masih sama dari awal kita ketemu sampai sekarang. Kalau misalnya Mawar memberikan syarat, oke, saya akan mencabut semua laporan, tapi syaratnya tinggalkan Inara. Makanya harus ketemu dulu kan, seperti itu. Karena mau bagaimanapun pun dalam Islam sebenarnya kan perceraian itu hal yang paling tidak disukai kan. Jadi kalau misalnya itu mau diomongin juga di publik, apalagi dari ranah privasi, ya kan sebenarnya itu jadi hal yang tidak baik ya tentu. Ya. Jadi di sini poinnya yang terpenting adalah Insanul memperjuangkan istri sah saat ini ya. Jadi itu istri sahnya dia perjuangkan. Yakin diperjuangkan. Apakah dia ketika tiba-tiba Mawar pengen ya udah boleh rujuk tapi ceraikan Inara Rusli, apakah dia akan sanggup gitu guys? Apakah dia akan memilih Mawar dan meninggalkan Inara? Gue yakin sih nggak akan, dia tetap milih dua-duanya. Kenapa dia milih dua-duanya? Karena takut yang Mawar ini takutnya dia dipidana ya, karena kan sudah dilaporkan. Makanya dia tetap kekeh pengen mau sama yang istri satu karena dia takut dilaporkan gitu guys ya. Menurut aku ini ya. Nah menurut pendapat kalian gimana guys ya? Dan ini kita lihat lagi guys infonya. Kalau memang sudah ada titik dia sudah tidak mau, memang benar-benar nggak mau ketemu, sudah dilakukan upaya-upaya, ya sudah tandanya ini sudah nggak ada ini lagi kan. Nah itu yang penting perjuangan ini biar media tahu bahwa Insanul sampai saat ini tingkat dia untuk bisa ketemu Mawar, untuk bisa jumpa dengan keluarganya, bahkan minta maaf pun dia mau lakukan. Cuman yang memang sampai saat ini itu jadi
hal yang menurut aku nggak masuk akal adalah aku untuk video call anak juga nggak boleh. Oh, sampai sekarang belum Iya, bisa. ya kan dibatasin, ya kan. Udah berapa lama, Bang? Belum. Kemarin udah sempat boleh, terus habis itu sama mbaknya nggak dibolehin lagi. Apa alasannya, Bang? Nah itu makanya menurut aku ini banyak banget kejanggalan ya kalau menurut aku. Kalau menurut aku ini lebih tepatnya lebih ke mengarah pada orang-orang di belakang yang terus menghasut supaya drama ini tetap panjang, ya kan, supaya bisa dimonetize terus. Asik itu monetize guys ya, masih pal. Nah menurut pendapat lo gimana? Pendapat lo lagi ya, gara-gara si dia ngomong duluan ya. Nah menurut pendapat kalian gimana nih guys ya? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir ya. Dan kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian dan see you guys.